Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman pengelola merek, teman-teman komunitas, dan juga mitra kita, Pak Kemal dan teman-teman dari SWA. Ya. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan, ya, jadi beberapa konsep mengenai community ya. Karena kalau kita bicara di marketing juga ada terjadi pergeseran konsep marketing. Jadi sebelum sampai ke sana saya coba menjelaskan bahwa kita di Prasya Mulia coba mengembangkan teori komunitas. Pertanyaan, apa itu komunitas? Itu proses komprehensif, mulai dari pembentukan komunitas, kontribusi komunitas, dan juga mengelola komunitas yang kita terjemahkan ke dalam riset kita sejak tahun 2007 yang sudah dijelaskan oleh Pak Kemal tadi. Tapi sebelum sampai ke sana saya coba ingin menjelaskan kenapa komunitas penting ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa konsep yang berkembang di marketing, ada beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh konsep marketing yang kita yakini sampai sekarang. Di mana konsep marketing yang kita yakini sampai sekarang umumnya masih didominasi oleh pola pikir daripada Kotler yang sejak di-develop tahun 50-an. Nah, sekarang berkembang ketika kita bicara konsep Kotler, seberapa jauh Kotler bisa menjawab fenomena perkembangan daripada Google misalnya, Google, Wikipedia dan sebagainya. Ternyata ada beberapa hal yang cukup menarik ya, karena konsumen semakin pintar. Jadi kalau kita bicara perkembangan daripada konsep marketing, jadi awalnya lah ketika kita bicara marketing, kita fokus kepada to market. Ya, mungkin Anda semua yang belajar marketing tahu, kita bicara selling concept. Kemudian mulai tahun 50-an kita bicara marketing konsep, exchange yang dikejar. Tapi sejak 2010 mulai terjadi pergeseran bahwa antara produksi dan konsumsi kadang-kadang membingungkan. Kalau kita bicara misalnya eBay, siapa produsennya? Siapa konsumennya? Exchange, siapa yang olah exchange? Apakah produsen atau konsumen? Mulai membingungkan. Sehingga sejak 2010, dimulai sejak 2004, penelitian daripada Fargo and Last, kemudian juga Prahalad, bicara co-creation value, bicara service dominant logic, ya, bahwa yang bisa ditawarkan oleh produsen adalah value proposition, sesuatu yang belum terbukti. Ketika kita bicara konsep di market tuh, yang kita yakini sampai sekarang, yang kita bicarakan sebagai produsen, bagaimana kita mendevelop produk yang superior. Once produk kita superior, maka probability kemungkinan transaksi adalah besar. Yang kita kejar exchange. Tapi ke depan bukan hanya exchange. Once produk kita dibeli oleh konsumen, baru setelah itu adalah seberapa jauh value yang kita tawarkan itu proven ketika dikonsumsi oleh konsumen. Sebagai contoh misalnya, begitu canggihnya produk C misalnya Apple, kalau yang pakai saya misalnya, yang tahu hanya Microsoft Office, maka value yang begitu hebat ketika dikonsumsi oleh saya misalnya, sama saja dengan produk yang lainnya kan? Sehingga perlu ada intervensi dari sisi produsen di dalam ketika konsumen mengonsumsi produk. Sehingga apa? Value yang ditawarkan itu benar-benar dirasakan. Nah ini yang konsep yang mulai berkembang sekarang. Jadi market read ya, kita kolaborasi dengan customer agar customer bisa berdiskusi dengan kita. Maka capacity konsumen harus kita tingkatkan. Nah konsumen yang bisa belajar, salah satunya lewat wadah komunitas. Di komunitas, kapasitas konsumen akan meningkat. Sehingga posisi antara produsen dan konsumen relatively seimbang, sehingga terjadi co-creation. Nah ini konsep yang akan kita bicarakan. Ya. Sebagai contoh misalnya, apa yang dimainkan oleh Nike. Nike juga sama, yang wristband-nya. Sekarang udah generasi ketiga wristband yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi perkembangannya bukan main. Dia hanya memberikan satu gelang, tapi value yang dikembangkan dari Nike Plus bukan main, bukan sekedar gelang. Dia bisa membantu seorang pelari menjadi seorang pelari profesional. Dia membantu kapasitas pelari. Dia punya beberapa komunitas coachnya untuk melatih para pelari.
Sehingga hasil yang diperoleh dari apa yang dikembangkan oleh Nike Plus sebagai contoh adalah seperti ini. Ada sekitar 25 juta tujuan konsumen tercapai. Kemudian kita bicara mengenai earn yang diperoleh sekitar 5,6 juta. Kemudian juga ada 35 miliar step langkah. Ya. Jadi hasilnya fenomenal dari sebuah wristband. Kalau kita bicara sekian miliar langkah, berarti berapa sepatu yang terjual? Jadi ini yang menjadi menarik. Jadi bukan sekedar jual sepatu, jual gelang. Tapi ketika konsumen masuk exchange, mulai itu kita mainkan sebagai produsen. Sehingga apa? Hasil yang diperoleh begitu signifikan. Sehingga konsep ke depan ketika kita bicara marketing yang menarik adalah, jadi yang kita exchange itu bukan product and services, yang kita exchange adalah kompetensi. Itu yang kita coba pertukarkan. Sehingga ketika kompetensi ini kita pertukarkan, maka customer kita juga mempunyai potensi untuk co-produce. Ya. Mungkin kalau kita bicara contoh lokal ya, kolaborasi yang sering juga diceritakan di beberapa media, kolaborasi antara Bike to Work dengan Polygon ketika mereka develop sepeda hybrid. Di mana masing-masing punya kapasitas untuk mampu mendevelop produk tersebut. Ya. Ini bagian adalah kolaborasi yang bisa diceritakan. Jadi objektifnya bukan value exchange, objektifnya adalah value in use. Ketika produk itu dikonsumsi, value apa yang kita bisa ciptakan? Sehingga hasil akhirnya adalah kita bisa co-create dengan customer kita. Jadi perkembangan ke depan salah satu yang juga banyak dibicarakan di teori marketing adalah muncul konsep co-creation value, muncul konsep service dominant logic. Ya. Jadi yang kita kejar bukan exchange, yang kita kejar adalah lebih kepada value in use. Yang kita tawarkan bukan superior value, yang kita tawarkan adalah lebih kepada value proposition. Ya. Nah ini yang menurut saya cukup menarik ya. Dan semua itu bisa berjalan ketika kita melakukan kerjasama, kolaborasi dengan komunitas. Karena konsumen yang ada di komunitas, kapasitas mereka akan meningkatkan. Mereka tahu bagaimana menggunakan produk. Satu hari bisa pengguna motor 4 jam di jalan misalnya. Dia tahu apa yang harus diperbaiki dari motor tersebut kan ya. Sehingga dia punya kapasitas untuk kita coba kerjasamakan dengan pihak pengelola brand untuk meningkatkan daripada produk tersebut. Nah ini menurut saya yang cukup menarik daripada perkembangan konsep di marketing. Sehingga yang menarik berikutnya adalah yang perlu dipikirkan oleh produsen ke depan atau pengelola ke depan adalah pertama kita tidak hanya bicara operan resources, koleksi daripada productive resources dalam rangka menghasilkan goods and services, tapi ke depan adalah core kompetensi, skills and knowledge untuk menghasilkan value proposition. Dan pengertian ketika produk mulai kita lemparkan ke market, kita harus punya kompetensi bagaimana mengelola produk itu ketika dikonsumsi oleh konsumen kita di pasar. Tentu butuh kompetensi tersendiri, tentu butuh knowledge sendiri untuk mengelola mereka. Karena kita sudah tidak berdiri dalam satu batasan atau satu pagar yang kita kendalikan, tapi sudah kita masuk di luar pagar. Kita sudah berinteraksi dengan mereka, sehingga butuh kompetensi khusus. Ya. Nah ini yang mungkin yang perlu kita sadari ke depan. Jadi berubah dari konsep goods and services yang kita hasilkan untuk exchange ke arah value proposition. Ya. Kemudian berikutnya adalah, yang menarik adalah kalau kita lihat di sini kita bicara mengenai apa yang terjadi di sisi perusahaan. Yang berikutnya juga apa yang terjadi di sisi consumers. Agar konsumer kita bisa menggunakan produk kita dan memaksimumkan atau mengembangkan value produk kita, maka mereka juga harus punya kompetensi kan dari sisi sosial, culture, physical. Kalau kita balik kasusnya wristband misalnya. Kasusnya wristband misalnya, physically mereka punya kemampuan karena mereka adalah calon-calon pelari kan. Kemudian sosial, mereka bergabung dalam komunitas pelari kan ya. Sehingga kalau mereka bisa bertanding dengan para pelari yang lain. Sehingga
kompetensi mereka akan meningkat. Jadi bukan sekedar wristband, bukan sekedar sepatu. Konsumsi bukan menggunakan sepatu atau menggunakan wristbandnya adalah, berikutnya adalah bagaimana sepatu atau wristband yang digunakan bisa meningkatkan kemampuan saya menjadi pelari, kemampuan saya menjadi seorang sepak bola yang profesional misalnya. Ini coba dimainkan sehingga kompetensi daripada si konsumen meningkat. Sehingga terjadi co-create. Satu adalah value proposition, kita kasih wadah yang memungkinkan konsumen kita berinteraksi, mereka punya kapasitas untuk berinteraksi di wadah kita, sehingga value itu bisa berkembang. Nah ini menariknya. Jadi ketika kita develop produk, itu bukan terminal, tapi akan berkembang terus, karena konsumen akan berkontribusi ke situ untuk mengembangkan value produk kita. Nah, menurut saya ini yang cukup menarik daripada perkembangan konsep marketing yang baru-baru dikembangkan oleh teman-teman di ada consumer culture theory ya, teman-teman di service dominology maupun teman-teman di cognition value. Nah, kenapa komunitas? Karena tadi komunitas jadi wadah untuk memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menumbuhkan kompetensi dia. Karena di komunitas yang kita bicara ada proses pembelajaran. Jadi kompetensi konsumen kita tumbuh ketika mereka bergabung di komunitas. Nah, once mereka tumbuh, mereka punya opportunity untuk mengembangkan value bagi produk yang kita develop. Nah, ini kenapa kita bersama SUA melakukan penelitian di komunitas. Karena kita lihat komunitas menjadi mitra producers di dalam create value ke depan. Nah, kemudian yang menarik berikutnya kalau kita bicara di sini di dalam komunitas kenapa terjadi co-creation. Di sini kita bicara di dalam komunitas ada collection of individual yang masing-masing punya human capital kan ya. Dimoderasi oleh moderator lah atau pimpinan atau pengurus komunitas sehingga terjadi adanya ini kan social resources. Jadi ada knowledge, experience, information membuat terjadi ya social, cultural, dan symbolic capital yang bisa diutilize untuk meng-co-create value bagi produk kita. Kemudian berikutnya adalah yang terjadi yang menarik adalah position ya yang ditawarkan. Anda ingin jadi pelari misalnya, Anda menjadi profesional di dalam auction online atau eBay misalnya, itu ada value proposition yang kita tawarkan. Kemudian diaktifasi ketika mereka mengonsumsi kan. Ketika mereka mengonsumsi dengan teman-temannya kan, mulai terjadi involvement ya. Involvement, mulai ada dialog. Ketika dialog antara komunitas dengan produsen, mulai ada istilah kita interaction balance value antara apa yang disukai atau diinginkan oleh company dikerjasamakan, didiskusikan, didialogkan dengan pihak consumer sehingga create sesuatu. Jadi banyak beberapa hasil daripada kontribusi konsumen. Kalau kita bicara Wikipedia, sekali kita bicara Google, kita bicara Second Life, itu banyak diisi oleh pihak consumers. Ada kebutuhan, consumer kasih wadah ya. Kemudian ada kepentingan producers ya. Sehingga ada semacam interaction balance value dan menciptakan suatu produk baru ketika mereka melakukan interaksi. Ya, ada interaction, ada consumption, involvement, dan dialog. Ini menyebabkan sehingga value yang kita tawarkan itu berkembang terus, tidak stop. Ini menariknya. Jadi R&D kita outsource-kan atau kita distribusikan ke teman-teman kita di lapangan. Jadi tidak monopoli daripada producers kan. Karena kebutuhan konsumen mungkin pertumbuhannya signifikan ketika mereka mengonsumsi produk kita. Kenapa nggak mereka kita libatkan di dalam create produk atau create services? Nah, ini yang kita coba yang menarik daripada konsep co-creation value. Kemudian berikutnya adalah apa yang terjadi di komunitas? Kenapa kompetensi itu bisa berkembang? Ketika mereka berinteraksi, mulai mereka ada engagement ya, ingin terikat dengan komunitas karena ingin menjadi member komunitas ya. Kemudian ada proses edukasi kan ya. Tentu edukasi ada sharing dan juga ada yang duduk sebagai
Student ingin menerima apa yang di-sharingkan teman-teman. Karena kalau dia tidak mau terima apa yang di-sharingkan teman-teman, maka tidak ada proses edukasi. Kemudian setelah terjadi edukasi, ada pengayaan. Ketika proses ini berkembang, mulai mereka merasa bahwa produk yang ditawarkan oleh produsen sudah tidak menarik lagi untuk dikonsumsi. Sehingga mereka mulai melakukan apakah melibatkan produsen, you bisa nggak buat sesuatu produk yang kita inginkan. Co-creation mulai terjadi karena yang tadinya individual punya kemampuan terbatas, ketika mereka bergabung di komunitas, kompetensi berkembang, semakin kaya, semakin merasa produk yang ditawarkan semakin terbatas. Kalau misal produsen tidak membaca dengan baik, ada kemungkinan dia akan pindah ke produsen lain yang bisa memberikan sesuatu kepada si komunitas. Karena apa yang ditawarkan oleh produsen tersebut ketika itu sudah tidak menarik lagi untuk dikonsumsi. Sehingga monitoring komunitas menjadi kritikal. Dia bukan individu konsumen, kelompok konsumen yang belajar dan kompetensinya tumbuh. Yang awal dia hanya bisa jalan, ketika bergabung dan komunitas menjadi bisa lari. Ketika sepatu yang dibuat untuk jalan kemudian tidak diubah menjadi sepatu untuk lari, maka dia akan pindah ke kompetitor. Jadi monitoring komunitas menjadi kritikal, Pak, karena ada pertumbuhan kompetensi yang muncul di konsumen kita. Nah, itu kenapa kita di Kelas yang Mulia dan juga pihak majalah SWA mencoba mengkaji mengenai komunitas, karena kalian cukup menarik potensinya. Ternyata hasil penelitian kita tidak hanya berpengaruh kepada performance daripada perusahaan, juga bisa digunakan untuk kolaborasi. Ada sudah jalan Pak Kemal untuk CSR program, untuk inovasi produk, macam-macam yang kita bisa develop pas kita kolaborasi dengan mereka. Sejauh kita bisa memberikan ruang bagi konsumen kita untuk involve dan dialog. Itu Bapak Ibu. Ya Bu ya. Nah, dari sini maka based on background tersebut, kita di Prasetya Mulia dan Majalah SWA mencoba menguji model tersebut. Kita mencoba mendevelop namanya community model. Suatu proses ya, mulai kita bicara community katalis, bagaimana proses pembentukan komunitas. Kita buktikan 2007 ya, dan signifikan sampai sekarang ya, ada sekian katalis ya untuk percepatan proses pembentukan komunitas. Ada based on dari sisi produk, di drive oleh produk, di drive oleh brand, di drive oleh konsumen, ya, dan juga berikutnya di drive oleh produsen. Jadi ada 4 drivers pembentukan katalis, pembentukan komunitas. Nah, 4 driver tersebut kita buktikan selama sekian tahun mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan komunitas. Nah, setelah komunitas semangat dengan story ini Pak. Nah, setelah komunitas tersebut terbentuk ya, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya ya agar komunitas itu solid ya? Karena Bapak Ibu juga tahu yang pengelola komunitas come and go ya, kadang kuat, kadang bubar ya. Nah, ada berapa indikator dikategorisasikan bahwa suatu komunitas solid. Dan ini juga coba kita kaji sekian tahun. Faktor pertama adalah adanya ritual. Itu penting. Jadi kalau kita mungkin juga bagi pengelola komunitas juga ada beberapa ritual yang dikembangkan oleh komunitas yang cukup menarik. Ini juga pembuktian kenapa agama besar sampai sekarang masih bertahan, karena ada ritualnya. Coba Pak, agama besar ada ritualnya Pak? Nggak ada pengikatnya, karena ada bondingnya, membedakan antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Kalau Bapak Ibu belum mendevelop, tolong diperkuat pengembangan ritual, itu penting Pak. Ritual kita kembangkan, itu mengikat antar anggota komunitas, ada ritual yang kita kembangkan. Yang kedua adalah ada winners. Winners itu ada apa? Ada interest bersama. Kita bergabung dalam komunitas ya, karena ada interest bersama.
Itu juga sebagai pengikat, pengikat kekuatan daripada komunitas. Ada interest bersama. Kemudian juga tentu ketika bicara komunitas, ada moral values yang kita perjuangkan, membuat kita sustain. Jadi ada 3 indikator untuk melihat seberapa solid komunitas kita. Satu adalah ritual, ada moral values yang diperjuangkan, dan ada interest bersama. Ini ada ketiga itu yang menunjukkan soliditas komunitas. Jadi pertama kita bicara katalis, yang didrive oleh produk, brand, consumer, dan producers. Kemudian kita bicara mengenai komunitas, indikatornya 3, moral values, ritual, dan juga ada winners, kebersamaan. Nah, dalam pengujian kita, suatu komunitas yang solid ternyata berkontribusi terhadap kinerja perusahaan. Ini menarik dong ya. Jadi komunitas yang attach dengan brand yang solid itu akan membuat brand ini kan performanya lebih baik dibanding komunitas brand yang tidak begitu solid. Ini findings kita 2007. Yang kedua juga, di samping kepada performance corporate, ya, kita bicara performance finansial, kita bicara kemampuan co-create untuk mendevelop program CSR yang kita lakukan 2010, dan juga yang 2011, yang 2012 yang kita lakukan adalah kemampuan co-create dengan consumer untuk develop produk baru, terbukti signifikan. Jadi kolaborasi antara produsen dan komunitas, ya, itu menguntungkan perusahaan, baik untuk aktivitas pengembangan produk baru, baik untuk financial performance, maupun dari sisi aktivitas CSR. Yang kita buktikan selama 3 tahun penelitian kita, hasilnya signifikan. Dan juga yang kita lihat juga, mereka juga melakukan interaksi dengan other communities. Ini ada 3 hal yang kita uji selama sejak 2007. Jadi kita punya beberapa tahapan riset juga sudah dijelaskan oleh Pak Kemal tadi. 2007 ya, I1 ya, kontribusi komunitas kepada produsen. 2008 kita bicara kontribusi komunitas kepada masyarakat, society. 2009 kita bicara komunitas, interaksi antar komunitas. 2010 kita bicara strategi vision komunitas karyawan. Jadi seberapa jauh kita coba kolaborasi dengan komunitas karyawan untuk develop produk, develop activities yang dijalankan perusahaan. Kita uji 2010. 2011 adalah kolaborasi komunitas untuk CSR program, dan 2012 adalah co-create untuk mendevelop produk baru. Ini ada sekian serial riset yang kita lakukan dengan majalah SWA, pembuktian bahwa komunitas itu penting. Dari hasil kita, ya, penting untuk kita kolaborasikan, karena banyak manfaat yang timbul oleh perusahaan. Tergantung seberapa jauh perusahaan akan develop platformnya, Pak, atau panggungnya agar menarik bagi mereka berinteraksi dengan kita. Mungkin nanti baik dari komunitas maupun pengelola merek akan bicara mengenai pengalaman mereka, Pak. Tapi finance kita menunjukkan bahwa kontribusinya signifikan. Nah, berikutnya adalah apa yang kita lakukan di 2012 kemarin. Jadi based on tadi konsep yang didevelop oleh Fargo dan sebagainya, bahwa seberapa jauh komunitas yang solid akan membantu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk involve di situ. Sampai itu juga membantu peningkatan kompetensi daripada consumer. Tadi kan model hipotetikal ya, kita coba uji seberapa jauh membantu peningkatan kompetensi daripada perusahaan di dalam melakukan co-create value, maupun kompetensi daripada customer melakukan co-create value. Hasilnya signifikan. Dan kedua itu signifikan terhadap kemampuan mereka ke penciptaan co-creation value. Semua relatif signifikan hasilnya. Jadi menarik Bapak ya. Satu adalah ketika kita berinteraksi, ketika kita berkolaborasi dengan mereka, kompetensi employee kita yang berkolaborasi dengan mereka itu akan meningkat. Mereka punya pengetahuan juga bagaimana meningkatkan engagement konsumen kita dengan brand kita. Bagaimana mendevelop suatu aktivitas yang menarik
bagi konsumen kita. Jadi kapasitasnya berkembang karena mereka bergaul ya, mereka berinteraksi, mereka berdialog, mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Sehingga engagement bisa di-develop. Jadi meningkatkan kompetensi daripada si producers, employee producer. Dan itu juga meningkatkan kompetensi daripada si konsumen ya. Karena kalau kompetensi mereka tidak berkembang, gimana caranya mereka bisa co-create produk ya? Tentu mereka harus punya knowledge ya. Knowledge yang cukup agar bisa berdialog dengan perusahaan untuk co-create produk. Nah, hasil penelitian kita menunjukkan bahwa hasilnya signifikan. Jadi pilihlah beberapa komunitas yang relatif solid untuk kita ajak kolaborasi. Ya. Dan kedua tersebut akan berkontribusi bagi kita di dalam meng-co-create value. Once kita bisa co-create value yang sifatnya adalah continuum, maka semakin sulit kita dikejar oleh kompetitor. Karena prosesnya nggak bisa diikuti ya. Nah, ini menarik daripada konsep yang di-develop oleh teman-teman yang kembangkan teori co-creation dan sebagainya, kita coba develop di Indonesia dan case-nya seperti ini. Dan juga belum banyak penelitian di luar juga yang secara empiris membuktikan ini. Ini salah satu kontribusi menurut saya cukup signifikan daripada Indonesia, membuktikan bahwa ada terjadi growing kompetensi baik di sisi producers maupun di sisi consumers. Nah, dari situ kita coba, sebetulnya setelah ini so what gitu, apa yang kita bisa gunakan dari findings ini ya? Nah, kita mencoba membuat semacam 3x3 matrix gitu. Jadi kita coba lihat yang sungguh vertikal, kita bicara mengenai value proposisi yang bisa di-offer oleh pihak produsen. Kita bicara low, medium, dan high. Berikutnya adalah unique experience yang dirasakan konsumen ketika mengonsumsi produk. Kita bicara low, medium, high. And then, gimana cara pergerakannya Bu ya? Pattern seperti apa? Kalau diinisiasi oleh producer, pattern seperti ini Bu ya? Mulai dari co-engaging, kemudian co-participating, mulai ada komitmen untuk melakukan kolaborasi, kita tes lagi mereka, ini inisiatif produsen Bu ya, untuk participate dalam platform yang kita kembangkan, ikut event yang kita develop ya, diskusi dengan mereka, buat mereka partisipasi Bu ya. Ketika mereka sudah merasa nyaman berpartisipasi dengan event atau platform yang di-develop oleh produsen, langkah berikutnya adalah ada co-advocating, ada balancing, tadi value ya. Ada mulai setelah itu adalah, kalau kita balik ke konsep ini adalah mulai terjadi adanya ini, interaction daripada balancing value ya. Jadi ketika mereka sudah mulai partisipasi, sudah mulai nyaman berinteraksi di platform perusahaan, mulai terjadi adanya balancing value, ada co-advocating. Nah, ketika mulai co-advocating, langkah berikutnya adalah mungkin adalah co-develop. Apa yang bisa di-develop oleh produsen untuk kebutuhan konsumen, untuk kebutuhan komunitas. Ada modifikasi, ada tambahan aksesoris dan sebagainya. Ada co-develop. Di level co-develop untuk kepentingan komunitas. Lebih lanjut lagi, yang paling tinggi adalah co-innovation. Hasilnya bukan hanya untuk kepentingan komunitas, tapi untuk kepentingan market. Tentu sampai di level ini, produsen itu nggak, karena marketnya bukan untuk komunitas. Jadi hasil inovasinya, hasil diskusi dengan komunitas, itu bisa digunakan oleh market. Maka levelnya adalah co-innovating. Jadi ulangin path-nya adalah kalau yang introduce, yang inisiasi adalah pengelola merek, start dengan co-engaging, bagaimana meningkatkan engagement mereka dengan kita di platform yang kita develop, berlanjut menjadi participating, kemudian berlanjut mulai co-advocating di antara mereka, karena mereka mulai balancing value, berikutnya adalah masuk co-developing, dan terakhir adalah co-innovating. Jadi output daripada co-creation tidak hanya untuk komunitas, tapi juga untuk market, sehingga ada benefit yang diperoleh oleh produsen.
Nah, kalau yang menginisiasi adalah komunitas, pastinya beda, ya. Path pertama adalah tentu setelah engage ada co-learning kan. Kita bergabung di komunitas untuk saling belajar. Ada co-learning. Setelah learning ada pengayaan, ya. Setelah kita merasakan seperti ini ada pengayaan, berikutnya kita masih tidak puas dengan produk yang ditawarkan oleh produsen. Mulai proses di-invite oleh via komunitas, diajak kerjasama, masuk dalam fokusnya adalah di co-involving. Kita libatkan produsen. Agar apa? Agar bisa mendevelop produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kompetensi meningkat, semakin kaya, tidak cukup hanya dia develop, dia butuh bantuan produsen untuk develop sesuatu. Muncul co-involving. Setelah itu path-nya adalah co-developing. Kemudian berikutnya adalah akhirnya ke co-innovating. Nah, path daripada yang kita bisa suggest, baik bagi pengelola merek maupun pengelola komunitas. Agar apa? Agar co-creation bisa terjadi. Begitu Bapak Ibu, selamat sore, terima kasih banyak Bapak Ibu.